peralatan bapak-bapak yang banyak ini. Banyaknya Allah. Anak Umi tahu ini apa? Nggak tahu, nanti akan diterangkan sama bapaknya. Cuman sebelum bapaknya menerangkan, coba kita dengar arahan dari Kepala Raudatul Atfal kita, Umi Aida, mana orangnya? Iya, ini orangnya. Kepada Umi waktu dan tempat dipersilakan. Baik, alhamdulillah kita semuanya sudah sampai di tempat pemadam. Pintar. Kenapa kita harus kemari? Coba tunjuk tangan. Umi mau tunjuk tangan. Kenapa kakak? Kenapa? Siapa tadi yang jawab? Pemadam kebakaran. Oke. Yang mau dipadamkan apa? Api. Apa? Api. Oke. Sudah belajar belum Mi? Belum ya Mi? Bilingualnya? Belum. Nanti kita pelajari ya tentang pemadam kebakaran. Nanti insya Allah akan diterangkan dan didemonstrasikan oleh bapak-bapak kita yang berada di pemadam kebakaran ini. Dan semua mendominasi warnanya merah. Emang warna merah ini seperti apa? Api. Api warnanya apa? Biru kali ya? Merah. Ada yang biru kali ya? Ya, kalau buka kompor gas bisa warnanya jadi biru. Nah, kalau apinya kecil sekali, bermanfaat tidak? Kalau apinya tidak besar, selalu tidak kita menggunakan api. Buat apa? Siapa yang masak di rumah? Semua masak di mana? Hati-hati mama. Semuanya mau bantu mama. Juga menggunakan api. Apalagi yang menggunakan api? Kompor lagi. Bakar-bakar ayam. Ini nampak kali Kleni suka bakar-bakar ayam nih sama mama lagi. Ini pintar kasih klep. Lagi apalagi yang pakai api nih? Hah, bakar baju. Jangan dibakar bajunya sayang. Apa anak yang laki-laki? Bakar sampah. Boleh dibakar sampahnya? Boleh. Lagi yang pakai api apa lagi? Bakar ayam aja ya. Pakai apa Batan? Iya, apa? Lilin. Tadi sudah ya, lilin. Baik. Tapi itu Umi ya. Bakar daun juga ya Abang ya. Tapi kita harus jaga bahwa api itu tidak bisa sampai besar. Kalau sudah besar menjadi lawan. Misalnya apa nih? Yang kita lihat besar sekali apinya. Ada kebakaran. Di mana kebakarannya? Oh itu ya. Kadangkala ada kebakaran rumah. Pernah lihat ada kebakaran rumah? Pernah. Bisa tidak kita menolongnya? Bisa. Kalau sudah besar kita takut. Makanya nanti diajari bagaimana cara memadamkan api. Baik, kita pembukaannya demikian dulu. Nanti akan lebih lanjut. Kata Umi Mai ada lagunya tentang apa Mi? Api. Ya, ini Umi Mai yang mau menyanyikan tentang api. Api. Ada Naomi yang tahu lagunya? Uminya? Ada lagunya? Masih kecil menjadi teman, sesudah besar menjadi lawan. Apakah mungkin? Cobalah tertahan, kalaulah bisa jadi juara. Tepuk. Api itu namanya.
ini kita tunggu dulu tuh kakak Denisnya tuh. Kak Denis. Halo kakak. Halo. Ayo semua halo kakak. Iya, nah ini nanti yang bawa pelajarannya itu Kak Denis. Ya, jadi buat adik-adik semuanya harus tetap semangat dan mengikuti apa? Mengikuti pelajaran yang diberikan sama Kak Den. Oke, ayo Kak Denis. Kan kita panggil Kak Denis ya. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Oke. Oh, maaf ibu. Oke, adik-adik semuanya, sekali lagi coba saya sapa untuk kita. Halo. Hai. Semangat hari ini? Kalau di sekolah ada tepuk semangatnya? Coba kita tes dulu, kita dengerin ya. Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Baik, selamat pagi buat adik-adik semuanya. Selamat pagi buat Bapak dan Ibu, orang tua yang juga ikut hadir bersama-sama dengan kita hari ini. Saya mewakili pimpinan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan mengucapkan selamat datang buat kita semuanya. Selamat datang di kantor Pusat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan. Baik, adik-adik semuanya. Ini pada ngapain? Oke, adik-adik semuanya, halo. Iya, tadi kakak sampein kalian lagi di mana sekarang? Oh, lagi di pemadam kebakaran. Kita kenalan dulu boleh? Oke, kakak perkenalkan diri dulu ya. Nama kakak Denis Saragi ya. Tadi udah diperkenalkan. Mungkin kakak pengen kenal juga nih sama adik-adik. Hari ini datangnya dari sekolah mana nih? Sekali lagi yo, yang kompak. Apa nama sekolahnya? Oke, mantap. Ada yang sudah pernah datang ke sini sebelumnya? Siapa? Siapa yang sudah pernah datang? Pas kapan? Pas kapan datang ini? Oh, oke. Iya, berarti udah pernah ketemu sama kakak belum? Iya, kita ketemu lagi ya. Oke, baik. Jadi ngapain lagi kita hari ini sekarang di sini? Mau ngapain? Belajar tentang apa? Oh, tentang pemadam kebakaran. Ada yang pengen cita-citanya jadi pemadam kebakaran? Siapa? Iya. Tadi mungkin udah disinggung sedikit sama uminya. Ada yang suka main dengan api nggak? Siapa yang suka main-main dengan api? Oh, nggak ada ya. Kalau api itu kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Berarti kita nggak boleh main-main api sembarangan. Siap? Siap? Nah, hari ini kita bakalan kasih nanti perkenalan tentang profesi pemadam kebakaran. Terus bakalan kakak ajak ngapain ya nanti ya. Ada yang coba lihat kantor pemadamnya ini. Kantornya besar nggak? Besar. Cantik nggak? Cantik. Ada yang mau foto-foto nggak nanti? Oh, ada. Terus ada lihat mobil pemadam kebakarannya nggak? Mana mobilnya? Oh, ini warna apa mobilnya? Merah. Tadi kalau merah berkaitan dengan hal apa ya? Api ya. Kalau kantor pemadamnya warna apa? Itu kantornya. Warna apa ya kantornya?
Yang itu yang di atas. Oh, warna biru. Kalau biru dia berkaitan dengan air, sama dengan baju pemadam kebakaran. Ada yang takut dengan api? Siapa yang takut dengan api? Oh iya, takut. Ada yang takut dengan air? Enggak ada. Takut? Ada yang takut sama air? Kalau nggak takut, nanti mau nggak kakak ajak main air? Siapa yang mau ikutan main air? Nanti kita bareng-bareng main airnya semua ya. Main airnya di lapangan. Oke, siap? Oke, terus ya kakak nanti kasih ajak deh keliling naik mobil pemadam kebakarannya juga. Mau ikutan? Oke, berarti kakak pengen lihat dulu buat adik-adik dari RA Al-Ulum Terpadu ini. Kakak pengen lihat, coba duduknya dulu yang rapi ya. Ya, yang rapi. Boleh. Gimana kalau di sekolah kayaknya udah diajarin sama ibunya? Oke. Sudah? Oke, yang rapi kakak ajak duluan nanti naik mobil pemadam kebakarannya. Oke, baik. Izin ibu kepala sekolah ya. Oke bu, kita kasih edukasi sedikit singkat aja tentang profesi pemadam kebakaran ya buat adik-adiknya. Kakak mau tanya nih sama adik-adik, ya. Ada yang sudah tahu tugas pemadam kebakaran ngapain aja? Memadamkan api. Api kecil atau api yang besar? Coba semuanya bikin dulu tangannya. Gimana bikin api yang besar? Besar. Kurang gede apinya? Api yang besar. Kalau lihat api yang besar, boleh nggak dekat-dekat dengan apinya? Buat adik-adik, boleh nggak dekat-dekat dengan apinya? Oh, nggak boleh. Berarti kalau lihat api yang besar harus segera menjauhinya. Boleh sambil teriak minta tolong. Karena api yang besar itu kita sering sebut dengan kebakaran ya. Kalau ada lihat kebakaran kita teriak minta tolong. Gimana teriak minta tolongnya? Tangannya ke atas juga ya semua. 1, 2, 3. Ada kebakaran. Nah, terus kita boleh telepon kemana ya supaya kebakarannya bisa segera dipadami? Oh, telepon pemadam kebakaran. Siapa yang tahu nomor telepon pemadam kebakaran? Ini nggak cuma anak-anaknya. Saya mau kasih pertanyaannya buat bapak ibu yang hadir di sini. Ada yang sudah simpan nomor telepon pemadam kebakaran, Bu? Hah? Berapa nomornya? Ada yang bisa sebutin? Wah, ini yang jadi apa ya? Kalau ditelepon pemadam kebakarannya sering datangnya terlambat. Iya, karena telat dihubungin, nggak ada yang nyimpen nomornya, dicari dulu ya. Makanya hari ini kakak mau bagiin nomor teleponnya, semuanya boleh ingat ya, ibu-ibunya juga boleh simpan. Siap? Kita sebut dulu bareng-bareng. Nomor teleponnya 113. Berapa nomornya? 113. Sekali lagi. 1. Yang kompak. 1. Iya. Oke, bisa diingat semuanya? Iya, tinggal telepon, nanti bapak pemadamnya akan langsung datang, ya kan? Kalau ibunya kelihatan nggak yang di mobil? Itu nomor WhatsApp kita, ya. Boleh simpen selain 113, ada nomor WhatsApp yang bisa bapak ibu simpan, karena lebih mudah sekarang ya, telepon dari WhatsApp. Itu ya, yang 081165661113 ya. Silakan telepon pemadam kebakaran kapan saja kita siap datang, mau pagi,
siang, sore, malam, kapan lagi? Tengah malam? Iya. Datang subuh juga boleh datang, ya. Pagi juga udah disebutin. Hah? Sahur. Pas puasa kemarin, iya. Boleh telepon aja. Dan juga tugasnya pemadam kebakaran, apakah cuma madamin api aja? Ada lagi nggak tugasnya yang lain? Apa lagi? Oh, menyelamatkan orang boleh ya, orangnya ada kejebak mungkin di dalam kebakaran. Terus kita selamatin siapa lagi ya? Selamatin hewan. Contoh hewannya apa? Oh, kucing, pintar. Terus apa lagi? Ular, iya. Anjing, terus apa lagi ya? Oh, yang pernah masuk ke rumah biawak. Pernah nggak lihat biawak? Ah, itu juga kita selamatin ya. Kita evakuasi hewan-hewannya. Terus ada yang pernah lihat sarang tawon adik-adik? Di sarang tawon juga boleh telepon pemadam kebakaran, nanti kita evakuasi sarangnya. Terus ada yang pakai cincin. Ada nggak yang pakai cincin? Oh, belum ada. Nggak ada ya? Kalau ibu-ibunya pakai cincin, cincinnya nggak bisa dilepas, ya kan? Ah, iya, minta ganti Bu. Ya, ternyata nyangkut udah. Boleh, minta tolongnya ternyata ke pemadam kebakaran juga. Nanti kita potong tangannya. Ada yang mau? Udah. Yang dipotong apanya? Tangannya. Cincinnya, ya. Itu semuanya tugasnya pemadam kebakaran. Ada yang tadi pengen tetap jadi pemadam kebakaran? Siapa yang mau? Perempuan boleh nggak jadi pemadam kebakaran? Boleh nggak? Boleh ya, karena pemadam kebakaran itu laki-laki bisa, perempuan juga bisa. Nanti namanya Serikandi Pemadam ya. Oke, semuanya tadi kalau udah butuh bantuan nih, contohnya adik-adik butuh bantuan pemadam kebakaran, telepon berapa tadi nomor teleponnya? 1, 3. Perlu bayar atau gratis? Kalau ditolongin sama pemadam kebakaran, habis selesai ditolongin, kita perlu bayar atau gratis? Gratis? Iya, gratis ya Bu. Ibu-ibunya paling seneng nih gratis. Iya, nggak apa-apa. Memang kita hadir ya mewakili pemerintah Kota Medan untuk melayani masyarakat ya, khususnya Kota Medan dan sekitarnya. Bila perlu bantuan pemadam kebakaran, silakan langsung hubungin. Kita tidak ada minta bayaran apapun, alias gratis. Kita telepon nanti langsung datang. Mana kakaknya yang udah pakai baju pemadam kebakaran? Karena kita akan langsung bersiap-siap naik apa berangkatnya? Naik mobilnya. Nah, ini yang gede. Terus Bapak pemadamnya akan datang pakai kostumnya seperti ini. Kasih tepuk tangan juga dong buat temen kakak di sini. Halo kakak. Iya, kenalan dulu ya sama kakaknya juga. Ini nama kakaknya Kak Alfredo. Halo Kak Alfredo. Iya, nah keren gak Kak Alfredo? Pakai baju pemadam kebakaran. Ini kita sebut namanya bareng-bareng ya, namanya APD. Apa namanya? APD. Nah, itu ada kepanjangannya adik-adik. APD, alat pelindung diri ya. Ketika kita mau bertugas, kita wajib menggunakan APD. Ini yang dari kepala, atas kepala. Apa ya? Pakai apa ya namanya? Topi atau helm? Yang ini warna merah ini namanya helm ya, melindungi bagian kepala. Mana coba kepalanya? Pegang dulu. Ada nggak yang tinggal kepalanya? Oh, nggak ada ya. Ngeri juga kalau ditinggal kepalanya. Iya. Terus di bagian badannya ini ya, yang warna coklat ini namanya kita sebut ya barang-barang ini fire jacket. Apa sebutannya?
fire jacket. Nah, ini jaket tahan panas ya. Kemudian kita juga pakai yang bawahnya ini pakai celana tahan panas juga. Nah, di bagian tangannya kita menggunakan pelindung sarung tangan, dan yang paling bawah kita menggunakan sepatu. Nah, kita mau tunjukin peralatan pemadam kebakaran apa aja ya adik-adik ya. Nah, ini peralatannya yang di depan udah pada tahu belum? Belum, kita kasih tahu yuk Kak Alfredo. Nah, selangnya ada dua ukuran, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ini panjang selangnya lebih kurang 20 meter. Ya, panjang banget nanti selangnya ya. Oke, terus selangnya ini kita akan pasang dengan senjata pemadam kebakaran. Nah, ini senjatanya. Kita sebut yuk barang-barang, namanya nozzle. Apa namanya? Coba sekali lagi, apa namanya? Nozzle ya. Nozzle-nya ada juga ukurannya nih. Ada yang besar seperti ini, ada juga yang kecil. Coba kita kasih kesempatan buat ibu kepala sekolah. Bu, izin pegang nozzle-nya dulu. Nah, ini saya pegang selangnya. Kira-kira mampu nggak ya pegang ini? Berat kayaknya. Wah. Iya. Ini belum dipasang dengan selangnya, Bu. Berat ya, Bu ya. Waduh. Belum pasang selangnya, belum keluar airnya. Waduh, berarti jadi pemadam kebakaran itu agak enak juga ya. Iya, berarti harus tubuhnya yang kuat, harus sehat. Nah, ini nanti kita pasang nozzle-nya ke selangnya seperti ini. Nah, ini selangnya. Oke, yuk kita kerjasama. Ibu pegang seperti ini aja selangnya, saya pasang nozzle-nya seperti ini. Oke, tinggal dimasukin aja. Nah, seperti ini. Coba ibu boleh tarik nggak selangnya? Bisa lepas nggak ya, Bu? Dari nozzle-nya. Wah, tidak ya, Bu. Iya, karena sudah terkunci, udah kuat. Nah, ada yang mau kita keluarin airnya di sini? Siapa? Ada yang mau disiram di sini? Coba kalau airnya mau kita keluarin, kita buat kodenya dulu. Tangannya ke atas, lurus seperti ini. Wah, oke, sudah. Lalu kita bilang bareng-bareng, buka air. Oke, kayaknya kurang kuat nih teriakannya. Mana suaranya? Sekali lagi. Kak Alfredo, mereka sudah minta airnya kita keluarin. Siap ya, kita keluarkan. 1, 2, 3. Mana airnya? Oh, emang mau basahnya di sini? Oh iya, kita nanti basah-basahnya di lapangan aja ya. Boleh? Oke, baik. Ini sudah ada nozzle, sudah ada selang. Sekarang ini peralatan berikutnya. Ini kita sebut, ini namanya kopling cabang. Apa namanya? Kopling cabang. Nah, boleh lihat cabangnya ada berapa adik-adik? Ada 2. Berarti ada berapa selang yang bisa dipasang nanti? Ada 2. Berarti airnya bisa makin banyak ya. Oke, ini sebagai pembagi jalur selang. Jadi selangnya bisa dibagi, bisa siram kiri, bisa siram kanan. Oke, terus ada alat bantunya. Ya, kalau kita bertugas mungkin ketemu nih ya kesulitan, maka kita perlu alat bantu buat mengatasi kesulitannya. Nih, ada apa ya kakak pegang? Yang ini. Ini ada kampak. Yang satu lagi ada palu. Pernah nggak main-main dengan benda ini? Apakah ini mainan? Iya. Oh iya, yang plastik ya. Iya. Kalau yang ini asli, Kak coba tes Kak. Iya, asli ini. Berarti yang ini tidak buat main-main. Tidak buat main-main. Ini kita pakai sebagai alat bantu. Mungkin contohnya ada pintu yang
terkunci. Kita buka kuncinya menggunakan kampak, atau mungkin ada bagian tembok bangunannya yang harus kita robohkan, bisa menggunakan palu biar kita bisa masuk. Oke, satu lagi ada nih peralatannya. Ih, udah pada tahu apa yang ini ya? Wah, pinter. Kita juga punya tali. Ini fungsinya banyak. Dia bisa pakai buat naik, ya, alat bantu naik, ya kan, kalau nggak ada tangga, atau bisa buat turun, ya, ke dalam sumur mungkin, ya kan, bisa pakai tali, atau bisa menarik benda, buat menarik benda. Nah, kalau yang warna merah ini, pernah lihat nggak benda ini? Di mana lihatnya adik-adik? Oh, di alun di sekolah. Wah, tepuk tangan dulu dong buat sekolahnya. Keren, sudah punya peralatan pemadam kebakaran ini, mantap ya. Kita sebut dulu deh bareng-bareng ya. Namanya APAR. Apa namanya? APAR. Nah, APAR ini ada kepanjangannya adik-adik, alat pemadam api ringan. Nah, kalau selain di sekolah, pernah lihat di mana lagi ya? Di bus. Di mana? Depan rumah. Oh iya, di kelas. Iya, iya. Selain mungkin di sekolah, sering lihatnya mungkin ada di mall, atau di rumah sakit, atau di SPBU, pom bensin, ya, di hotel, ya, banyak lagi tempat-tempat umum lainnya yang pasti sediain apa. Nah, ini kita gunain buat memadamkan api kalau apinya masih kecil, ya. Ini nanti isinya yang keluar bukan air, karena yang keluar di dalam isinya ada tepung. Ada yang mau dicoba semprot pakai tepung? Biar makin putih. Siapa yang pengen jadi putih? Ada. Yang belum putih gak apa-apa kita semprot. Iya. Oke, tapi gak usah kita semprotin ya, karena ini sifatnya racun buat api, tapi buat manusia juga nggak berbahaya kok. Ya, Bapak Ibu mungkin boleh. Kita lagi sarankan semuanya, kalau di rumah ya ada rezeki, silakan sediakan atau beli APAR. Ya, ini sebagai alat pemadam kebakaran yang sangat efektif, murah harganya. Ya, oke, baik. Itu suara sirine. Iya. Oke, terima kasih Kalfredo. Kalfredonya mau ganti baju dulu. Iya, oke. Baik. Tadi ada dengar suara sirine enggak? Kira-kira itu suara sirine mobil apa ya? Ambulan. Kalau mobil pemadam kebakaran gimana ya suaranya? Coba bareng-bareng gimana tadi suaranya? Kayaknya sama ya. Iya. Berarti adik-adik pernah nggak lihat mobil pemadam kebakaran di jalan pas lewat? Kalau lewat dia jalannya pelan atau kencang? Kencang. Berarti kalau ketemu mobil pemadam kebakaran, adik-adik kasih tahu sama papa sama mamanya harus segera minggir. Ada lagunya nih, boleh nggak kita nyanyi sekali nih? Boleh? Coba berdiri dulu deh, berdiri. Wah. Gerakin ke samping. Lalu kita gerakin ke atas. Setelah kakak hitung sampai 3, nanti buang semuanya ke depan ya, sambil teriak semuanya, teriakin rasa ngantuknya, rasa bosannya. Siap ya? 1, 2, buang semuanya. 3. Oke, sekali lagi. Kita ke depan lagi. Oke. Terus kemana tadi ya? Kemudian kemana? Lalu kita buang bola. 1, 2, 3. Oke. Ada yang masih ngantuk? Gak ada ya. Oke. Jadi
Ramadan mau lewat. Jangan di tengah-tengah, nanti kamu terlambat. Pinggir dong, tepuk tangan dong semua. Ya, terima kasih adik-adik. Punya semua di rumah? Kalau di rumah dipakai buat apa ya? Masak. Siapa yang suka bantu mamanya masak? Semuanya. Bener mah? Bener. Bener. Ada di situ. Enggak. Itu di sini aja Pak. Iya. Oke. Baik adik-adik. Kakak pengen tunjukin sesuatu tadi. Tapi kakak pengen adik-adik semua janji dulu. Apapun nanti yang kakak tunjukin supaya adik-adik tidak untuk coba-cobanya di rumah. Janji? Coba janji semuanya. Baik. Bapak Ibu, sedikit juga buat kita berbagi informasi tentang penanganan tabung gas yang ada. Ya. Jadi sebelumnya saya mau tanya dulu buat semuanya, ketika ada tabung gas di dekat kita, terus ada percikan api seperti ini, ya, kira-kira kalau apinya saya dekatkan ke tabungnya, bisa meledak atau tidak? Bisa meledak tabungnya atau tidak? Oke, kita buktiin. Karena banyak yang bilang tabung gas itu bisa meledak. Siap? Kita tunjukin ya. Benar nggak tabung gasnya bisa meledak? Kita bakar dulu tabung gasnya ya. Oke? Nah ini. Kecil. Habis. Nah ini. Kita bakar ya. Kita bakar dulu. Maaf, bunda. Saya nggak. Oke, dia. Sekali lagi. Oke, sekali lagi ya. Tapi sekarang ujungnya yang saya doakan. Siap ya? Jangan ada yang kabur ya. Notak-notaknya yang kita tunjukin ya Pak. Sebelah. Oh, udah sebelah sini. Kita bakar sana. Wah, nih ujungnya kita bakar nih. Sebelah sana, mandi. Nah ini. Oke, ya. Sudah kita buktiin, kita tunjukin. Ada nggak terjadi ledakan di sini? Oh, nggak ada. Iya, karena tabung gasnya memang kosong. Oh iya, kosong ya? Berisi ya? Coba nggak tunggu. Betul nggak berisi? Ini kita tunjukin dulu ya. Nah, ada nggak isinya ya? Ada nggak cium aroma gas yang bocor di sini? Nggak apa-apa, nggak beracun kok. Nah, wah, enak nggak aromanya? Mau durian, biasa dimakan durian. Iya, berarti adik-adik berarti sudah pernah cium aroma gas, ya. Ini nggak apa-apa, nggak berbahaya. Tapi ini sudah membuktikan bahwa tabung gas yang tadi kan berisi. Sudah kita bakar, ternyata tabung gas itu memang tidak bisa meledak. Tidak bisa meledak, ya. Dia nggak seperti balon, meletus, tidak. Ya, jadi ini tabung gas aman. Buat ibu-ibu, udah. Kita bisa lagi melanjutkan tetapi di rumah pasang regulator. Ini regulator ya Bu. Ini gini, buat ibunya. Ini regulator. Ada yang masih takut pasang regulator sendiri Bu? Ada ya? Ada. Ya, regulator bisa dipasang pakai dua tangan dengan cara yang aman. Ya, satu tangan tahan di bagian atasnya ini.
satu tangan kunci yang bagian hitamnya, sampingnya. Ya, oke, seperti ini ya Bu. Maka ya ini sekalian tunjukin cara pasang regulator yang aman. Seperti ini, sudah. Kalau sudah terpasang, coba pastiin ada nggak yang terjadi kebocoran, dengerin. Ya, atau hirup. Ada nggak aroma gas yang keluar seperti tadi? Kalau ada, berarti tabung gasnya mengalami kebocoran. Maka kalau gasnya bocor seperti ini gasnya bocor, maka jangan pernah menyalakan kalau ada gas bocor kita nyalain api, bisa terjadi seperti ini. Seperti ini. Kalau ada gas bocor terus kita nggak mau nyalain api, dia menjadi seperti ini. Iya. Dari tabungnya saya bakar. Tapi cara yang sebenarnya ada yang cara yang aman ya. Ketika ada kejadian tabung gas bocor, yang pertama jangan pernah menyalakan api. Oke ya Bu, Bapak Ibu ya, jangan pernah menyalakan api. Yang kedua, segera kita buka pintu jendela atau sirkulasi udara yang lainnya ya, ventilasi udara lainnya supaya segera gasnya yang bocor tadi keluar. Yang kita takutkan kalau tertutup, pintunya tertutup, jendelanya tertutup, gasnya kan ngumpul di ruangan itu aja, benar ya Bu? Kalau ada nyalain atau kita menanti api sedikit aja, itu yang bisa menimbulkan ledakan. Yang meledak ruangannya, karena gasnya di ruangan itu, sehingga yang meledak ruangannya, apinya tetap hidup. Oke, maka segera buka pintu dulu. Ya, pintu yang ketiga, kalau bisa langsung diamankan aja tabung gasnya ke tempat terbuka. Ya, kalau memang nggak bisa mengamankannya, biarin aja gasnya untuk habis. Ya, oke, bisa seperti itu. Ya, seperti itu. Atau ini, kalau lagi masak, tadi ada yang waktu mamanya masak di dapur. Kalau lagi masak di kualinya tiba-tiba nyamper apinya, wah kualinya jadi terbakar ya kan? Kira-kira tadi seperti tadi ya? Iya, apinya. Iya, kalau ibu-ibunya pas masak ketemu hal seperti ini, kualinya terbakar, Bu, jangan disiram dengan air atau kualinya langsung dibuang, jangan ya Bu. Pertama cari regulatornya Bu, dilepasin. Caranya seperti ini ya Bu. Ya, copot regulatornya. Oke, sudah. Jadi kalau sudah dicopot, boleh Ibu cari kain yang kain yang lebar dibasahin, tutup kualinya kalau masih ada sisa apinya. Bisa ya Bu? Gampang ya? Oke, nanti ada yang mau coba silakan. Ya, sekarang adik-adiknya deh, kakak mau minta tolong sama adik-adik buat madamin apinya, boleh? Kalau nanti kakak kasih kesempatan buat tiup apinya, semuanya boleh berdiri deketin apinya, tiup bareng-bareng. Siap? Oke, caranya seperti ini. Kita nyalain lagi ya. Apinya masih besar, kita kasih dulu.
ya. Segera berdiri ya. Oke. Nanti akan kakak tiup peluitnya 3 kali. Peluit pertama itu segera berdiri. Peluit kedua nanti adik-adik pegang kepalanya masing-masing. Oke, seperti ini ya. Lalu yang ketiga, nanti kita akan berjalan menuju sebelah sana, ya, menuju ke mobil. Nggak perlu lari, nggak perlu lari, jalan aja, merunduk seperti ini. Jalannya nanti merunduk ya. Oke, sampai di situ, ya. Oke, kita coba ya. Siap ya adik-adik ya. Oke, semuanya boleh duduk dulu, yang rapi. Oke, ya. Oke, nanti boleh dibantu ya. Ketika peluit pertama segera berdiri. Nah, ini kejadiannya mungkin ada suatu tempat ya yang mungkin adik-adik kunjungi. Tiba-tiba ada pemberitahuan terjadi bahaya kebakaran. Maka semuanya akan dilakukan tindakan evakuasi. Oke, sudah berdiri semuanya? Iya. Baik. Kakak saranin berdiri tanpa membawa peralatan apapun. Iya. Gak usah bawa apa-apa. Oke, siap. Peluit kedua kita pegang kepala masing-masing. Gak usah kepala temannya dipegang. Nah, siap ya? Oke, sekarang kita lihat ke arah mobil pemadam kebakaran sebelah sana ya. Kita lihat ke sebelah sana. Nanti peluit sekali lagi kita berjalan merunduk ke mobil pemadam kebakaran. Oke, siap ya? Gak usah lari. Ayo jalan, merunduk, jalan. Terus, kumpul. Ayo, sana sini, kumpul. Ayo, kumpul. Ya, sambil di sini. Sini kakak. Oke, sudah boleh turunin tangannya. Turunin dulu tangannya. Oke. Adik-adik, coba kita lihat ke dalam kelasnya. Ada nggak temennya yang ketinggalan? Ada nggak temennya yang masih di dalam kelas? Nggak ada, semuanya sudah di sini. Berarti semuanya sudah selamat. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Mantap, sudah benar lakukan evakuasi. Sekarang kita mau balik lagi ke dalam kelas. Caranya sama. Kakak tiup, semuanya pegang kepalanya. Oke, kita mau balik ke dalam kelas ya. Gak usah lari, gak usah tolak-tolakan sama temennya, jalan aja ya. Oke. Iya. Oke, terima kasih. Baik.
the magic in the air. Aïe, levez les mains en l'air. Allez, 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 feel the magic in the air. Aïe, levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. Feel the magic in the air. Magic System, Red One, Shaoki. Comme d'habitude on est calé, comme toujours ça va aller. On te met l'ambiance à gogo, tous ensemble on fait le show. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. C'est pas seulement pour les bobos, nous on vient dans nos mambo. Mon ami, si tu as le niveau,